Hari itu, Yerusalem tidak seperti yang dibayangkan orang-orang ketika pulang dari pembuangan. Tembok memang mulai berdiri, rumah-rumah sudah ada, pasar kembali ramai. Tetapi di tengah kota, ada satu bangunan yang membuat semua orang menundukkan kepala dengan perasaan tidak enak. Reruntuhan Bait Tuhan. Pondasi memang sudah pernah diletakkan, namun pekerjaan itu berhenti. Tahun demi tahun berlalu, dan anehnya, semua orang mulai terbiasa melihat rumah Tuhan tetap rusak. Bangsa itu bekerja keras. Mereka membuka ladang, mereka membangun rumah yang lebih nyaman, mereka memperluas usaha, tetapi hidup mereka tidak benar-benar membaik. Hasil panen sedikit, upah cepat habis, kepuasan tidak pernah penuh. Seolah-olah mereka bekerja namun selalu merasa kekurangan. Mereka tidak sadar satu hal, mereka sedang membangun hidup tanpa membangun kembali pusat hadirat Tuhan. Lalu Tuhan memanggil seorang nabi yang tidak terkenal. Namanya Hagai. Ia bukan nabi yang puitis, ia tidak banyak bermain kata. Pesannya pendek, langsung, menusuk. Pada suatu pagi, Tuhan menyuruh Hagai berdiri di hadapan para pemimpin dan rakyat. Dan Hagai berkata dengan suara yang tidak bisa ditawar, "Sudah waktunya kamu memperhatikan keadaanmu." Ia menantang cara berpikir mereka. Bangsa itu berkata, "Belum waktunya membangun rumah Tuhan." Tetapi Hagai membalas dengan satu pertanyaan keras. "Pantaskah kamu tinggal di rumahmu yang berlapis papan, sementara rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan?" Hagai tidak berkata bahwa mereka jahat. Ia berkata bahwa mereka salah fokus. Ia menggambarkan kehidupan mereka dengan sangat sederhana. Kamu menabur banyak, hasilnya sedikit. Kamu makan, tapi tidak pernah kenyang. Kamu bekerja, tapi uangmu seolah bocor. Dan kemudian Hagai menyatakan isi hati Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak memberkati, tetapi karena Tuhan tidak lagi menjadi pusat. Pesan itu sampai kepada para pemimpin. Tuhan menggerakkan hati. Zerubabel seorang pemimpin pemerintahan dan Yosua bin Yozadak seorang imam besar. Dan bersama seluruh sisa bangsa itu, mereka takut akan Tuhan. Bukan takut karena terancam, tetapi takut karena sadar Tuhan masih berbicara kepada mereka. Tidak ada perayaan besar, tidak ada pengumuman megah. Yang terjadi hanya satu keputusan. Mereka mulai membangun kembali Bait Tuhan. Hagai melihat sendiri, orang-orang yang dulu sibuk dengan ladang sendiri, sekarang memikul kayu, mengangkat batu, membersihkan puing. Dan di tengah suara palu dan debu, Tuhan menyampaikan satu kalimat yang sangat menghibur lewat Hagai. "Aku menyertai kamu." Namun tidak semua orang bersukacita. Ada orang-orang tua yang masih ingat kemegahan Bait Salomo. Saat mereka melihat bangunan baru itu, mereka menangis. Bagi mereka bangunan ini terasa kecil, tidak sebanding, tidak megah. Dan Tuhan kembali berbicara melalui Hagai. Bukan menegur, tetapi menguatkan. "Kuatkanlah hatimu dan bekerjalah, sebab aku menyertai kamu." Lalu Tuhan menyampaikan satu kalimat yang sangat besar. Kemuliaan rumah ini yang kemudian akan lebih besar daripada yang dahulu. Hagai menyajarkan sesuatu yang sangat dalam. Kemuliaan Tuhan tidak ditentukan oleh ukuran bangunan, tetapi oleh kehadirannya. Hagai tidak berhenti di proyek bangunan. Ia menubuatkan sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa suatu hari Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, menggoncangkan kerajaan-kerajaan, menggoncangkan kuasa dunia. Dan di tengah kegoncangan itu, Tuhan menegaskan kembali pilihannya kepada pemimpin umatnya. Pesan ini bukan sekedar politik, ini pesan rohani. Tuhan tetap memegang sejarah di tangannya. Hagai bukan nabi tentang masa depan jauh, ia adalah nabi tentang ketaatan hari ini. Ia mengajarkan bahwa kebangunan rohani
sering dimulai bukan dari doa besar, tetapi dari satu keputusan sederhana, mulai kembali melakukan apa yang Tuhan mau.